Baik, kita ketemu lagi. Selanjutnya kita eh, membahas mengenai Microsoft Excel Basic Skills. Jadi ada beberapa learning outcome pada materi ini. Yang pertama mengenai create worksheet dan menambahkan data, kemudian men-change formatting, layout, dan style pada Microsoft Excel, kemudian membuat sebuah workbook baru dengan lebih dari satu worksheet. Kemudian kita ke materi yang pertama mengenai menggunakan Excel. Jadi ada beberapa learning outcome dalam materi using Excel ini. Yang pertama adalah create a new Excel workbook, ya, kemudian menambahkan data ke dalam tabel. Jadi creating a new workbook ini dalam bahasa Indonesianya itu berarti membuat sebuah lembar kerja baru. Di proses ini umumnya dilakukan menggunakan Microsoft Excel, ya, atau juga kalau yang online sekarang kita bisa menggunakan Google Sheet, ya. Jadi membuat lembar kerja baru itu biasanya dimulai dengan membuka software Excel tentunya seperti yang kita pelajari. Jadi setelah itu kita sebagai pengguna itu akan melihat, ya, tampilan kosong, ya, yang siap untuk kita isi dengan data-data. Jadi lembar kerja baru atau new workbook ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu ada cell, row, dan kolom. Jadi cell itu nanti yang kita gunakan untuk memasukkan angka, teks, atau formula matematika untuk mengolah data dalam Microsoft Excel. Jadi memasukkan data ke dalam tabel-tabel dalam Microsoft Excel ini merupakan suatu proses yang penting dalam pengolahan data tentunya. Jadi apa yang kita masukkan ke dalam tabel itu adalah struktur yang terdiri dari baris, kolom, yang kita gunakan untuk mengorganisasi dan menyajikan data dengan cara yang terstruktur. Jadi untuk pindah dari satu sel ke sel lain itu kita bisa menggunakan tab key, yang bisa kita tekan pada keyboard begitu. Jadi berikut ini adalah practice question pertama. Teman-teman silahkan jawab, ya. Nanti akan kita bahas di kelas. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua mengenai basic formatting and layout. Jadi ini beberapa learning outcome-nya. Yang pertama itu apply table styles, ya. Kita akan mengapply table style nanti, kemudian cell styles, kemudian mengganti cell format, kemudian mengganti comma style, kemudian mengadd, menambahkan, menghapus, dan memindahkan kolom dan baris, kemudian mengganti ukuran dari kolom dan baris. Baik, jadi dalam Excel, ya, style ini, ya, style ini adalah kumpulan format dan tampilan yang diterapkan pada tabel. Jadi format-format yang bisa kita terapkan di dalam tabel, kita bisa memilih nih. Jadi dengan menggunakan tabel style ini, kita sebagai pengguna itu bisa dengan mudah mengubah tampilan tabel dengan beberapa kali klik saja, ya. Jadi kita tinggal blok tabelnya, kemudian kita klik format as table, kemudian kita pilih, ya. Jadi dengan memberikan tampilan yang konsisten, kan begitu, ini bisa membuat data kita itu lebih menarik dan lebih terorganisir, ya, seperti itu. Kemudian format method, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang changing default cell displays, jadi format method ini dalam Excel itu merupakan rangkaian perintah atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengubah tampilan atau format, ya, baik itu teks maupun angka, ya. Jadi format method ini memungkinkan kita, ya,
untuk mengkustomisasi dan mengatur tampilan datanya kita sesuai dengan preferensi dan kebutuhan kita. Jadi seperti ini, seperti yang ada di layar, ya kita bisa mengganti format, ya, forma dalam data-datanya kita, kan begitu. Apakah kita menggunakan separator? Nah, ini juga di praktikum kita akan mengganti separator dari koma ke titik misalnya, atau dari titik ke koma nanti. Apakah kita menggunakan 2 angka di belakang koma atau tidak ada angka di belakang koma, seperti itu. Nah, kemudian pada Excel, kita juga bisa mengatur ulang tabel dengan menambahkan atau menghapus baris dan kolom, ya. Jadi ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan struktur tabel dan menyelaraskan data sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan menambahkan dan menghapus baris dan kolom, kita bisa mengubah struktur tabel dan menyusun ulang data dengan mudah. Ya. Hal ini berguna saat merencanakan dan mengatur data dalam format yang lebih sesuai dan lebih efisien. Di dalam Excel juga, kita dapat mengatur ulang tabel dengan memindahkan kolom dan baris. Ini memungkinkan kita untuk mengubah urutan data atau menyusun kembali, ya, menyusun kembali tabel sesuai dengan kebutuhan. Dengan memindahkan kolom dan baris ini, kita dapat menyusun ulang data dalam tabel dengan mudah. Jadi ini berguna saat kita ingin mengubah urutan data, ya, mengelompokkan data yang serupa juga misalnya, atau mengatur tampilan tabel yang lebih terorganisir. Ya. Perubahan yang dilakukan pada kolom dan baris ini itu tidak mempengaruhi data sebenarnya, tetapi hanya mengubah tampilan visual tabel. Jadi berikut adalah practice question kedua. Jadi nanti ini di class offline kita akan bahas. Jadi teman-teman silahkan bahas terlebih dahulu, cari jawaban yang benar. Kemudian kita akan membahas using multiple worksheet. Jadi learning outcome-nya itu adalah membuat sebuah workbook baru, ya, dengan lebih dari satu worksheet. Nah, jadi sebuah workbook atau buku kerja, ya, workbook saja kita bilang, dengan multiple worksheet itu adalah dokumen Excel yang terdiri dari beberapa lembar kerja yang terpisah. Ya. Jadi setiap lembar kerja merupakan sebuah seperti ruang kerja yang terpisah yang dapat digunakan untuk menyimpan data, rumus, grafik, atau informasi lainnya. Dalam sebuah workbook, setiap lembar kerja atau worksheet, ya, atau worksheet ini akan terlihat di bagian bawah seperti ini. Jadi ini ada sheet 1, nanti ketika ada multiple worksheet berarti nanti ada sheet 2 dan seterusnya. Ya. Defaultnya saat kita membuka workbook baru akan ada lembar kerja yang awal disebut sheet 1, namun jika kita ingin menambah atau menghapus atau mengganti nama worksheet-nya, ini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi kalau kita ingin menambah, nanti kita klik tanda tambah ini, ya. Kita ingin menghapus, kita klik kanan pada sheet yang mau kita hapus, kemudian kita klik delete, atau kita ingin merename atau mengganti nama dari sheet tersebut, kita bisa klik kanan dan klik rename, pilih rename. Baik, itu saja karena slide selanjutnya ini adalah class discussion. Nanti ada diskusi kelas yang akan kita laksanakan diskusi di kelas offline, beberapa diskusi-diskusi yang mesti kita lakukan, ya. Itu saja dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.